Hari ini dan hari kemarin kami bersama sejumlah teman-teman dari komunitas Aremania di beberapa tempat yang menyaksikan secara langsung peristiwa, menjadi korban peristiwa, keluarga korban dari peristiwa di tanggal 1 Oktober, memberikan informasi-informasi kunci kepada Kontras, begitu, kepada tim Federasi Kontras. Nah, satu dari informasi kunci itu, satu yang bisa kami simpulkan di ini, walaupun ini mungkin juga masih berkembang kesimpulannya. Pertama bahwa ini bukan kerusuhan, sesungguhnya ini bukan peristiwa kerusuhan. Ini terjadi karena dua hal. Yang pertama, kelalaian dari panitia penyelenggara, mulai PSSI sampai ke bawah, sampai tim teknisnya. Yang kedua, penggunaan kekuatan yang berlebihan dari aparatur kepolisian, dan juga saya lihat ada personil TNI juga di sana. Seharusnya tidak perlu ada jumlah korban sedemikian banyak apabila tidak ada lemparan gas air mata secara berlebihan. Dari informasi-informasi yang kami dapat dan kami kumpulkan, menit-menit terakhir sebelum terjadinya peristiwa kekerasan yang brutal ini, sebenarnya bisa dicegah apabila aparat keamanan yang di lapangan itu bisa mengamankan beberapa orang penonton yang turun ke lapangan. Dan itu nggak dilakukan, sehingga itu mendorong beberapa orang turun ke lapangan juga. Begitu. Teman-teman yang turun ke lapangan itu juga sebenarnya tidak dalam konteks akan melakukan tindak kekerasan. Mereka sebenarnya ingin memberikan dukungan moral kepada teman-teman pemain Arema yang kalah gitu ya. Jadi ini kan supporter ya, lihat idolanya kalah begitu ya logis lah secara psikis ya, datang ke lapangan kasih semangat moral, atau mungkin juga pengen selfie foto bareng begitu. Cuma itu direspon secara berlebihan oleh aparatur keamanan yang di lapangan. Itu tahap berikutnya, seharusnya nggak perlu pakai gas air mata gitu. Jumlah penonton yang turun ke lapangan itu belum sampai pada level yang sangat berbahaya begitu. Jumlah personel keamanan di lapangan itu masih sangat memungkinkan untuk mengamankan keadaan di lapangan. Kalau saya ini ada videonya di yang kemarin itu pertama kali, dan itu kena pas di dalam tribun, bukan yang di luar tribun. Sampai seperti saya baru keluar di luar sudah ramai. Saya menahan diri sampai saya ke bola basket, ketemu sama teman-teman. Saya dikasih kabar kalau ada teman saya ada yang meninggal, ada yang bernama Ngawi. Saya kaget, ya Allah. Saya cuma diam. Aku jalan, ada teman mungkin dari luar kota yang kakinya patah. Saya mencari kendaraan untuk mengangkut temanku ini, anak yang kakinya patah. Saya masuk ke depannya VIP. Mas, banyak korban yang jatuhan. Saya masuk. Pemadakan ya? Ya Allah, itu banyaknya ya. Sampai Mas datang ini ngomong, ini juga bukan hanya ini Mas, itu dalam musola ya. Karena banyak, ya Allah, rata-rata yang meninggal lainnya hitam. Makanya agak melotot. Saya cuma ya ini mau PR ya. Apakah sebelum menembakkan gas air mata, beliau itu kan enggak di dalam tribun banyak anak kecil yang digendong ibunya, dan saya pikir banyak anak kecil yang digendong ibunya, banyak wanita. Kalaupun memang ada perusuh, apakah yang perusuh di dalam tribun? Dan insya Allah yang banyak yang korbannya yang meninggal teman-teman yang di dalam tribun, karena berhencetan, karena nggak bisa bernafas. Mungkin kayak gitu. Kalau masalah pembakaran mungkin itu sebelumnya udah, mungkin anak-anak banyak yang marah dengan kejadian banyak yang meninggal, emosional itu kata-katanya. Saya nggak mengurangi, nggak menambah. Yang saya lihat setelah saya ke rumah sakit itu yang misalnya itu ya Allah bergelimpangan
enggak 1, enggak 100 lebih. Di kabar lagi Mas, ada lagi yang di sebelah utaranya Mas itu datang ke radio. Ternyata banyak lagi sampai ditaruh di ya Allah. Bukan di tempat yang kayak seharusnya lah. Ditutup itu Pak, kardus ya Allah. Ini manusia, ini Arema ya. Dan sampai saya marah-marah ke dalam perawat. Mbak, ini tolong, ada yang sekarat, tolong dirujuk. Siapa yang tanggung jawab Mas? Saya tangan siapa? Ini masalah nyawa, jangan tanya siapa yang tanggung jawab. Kalau masih hidup, tolong selamatkan. Ternyata ya Allah, yang di rumah sakit yang sebelahnya potensial ya Allah. Bukan di atas apa tuh enggak Mas. Di atas ini mata ke batas itu. Apa di sini nggak ada kain untuk menutupi jasad beliau semua? Ya ini adalah semoga tragedi tanggal 1 ini bulan 10. Teman-teman kita yang jadi korban, semoga pengorbanan beliau semua menjadikan titik awal kebangkitan bangsa Indonesia. Jangan pernah lagi ada korban yang separah ini. Karena tragedi bom asap dikaitkan juga bukan sekali ini, 2 kali. Kenapa nggak ada introspeksi diri dari semua, mungkin dari manajemen, dari PSSI, aturannya dari pihak aparat. Pertama kita gugur 2, meninggal 2 waktu melawan Persib. Juga sama, kena karena gas air mata. Walaupun waktu itu udah dikecam sama teman-teman Aremania. Gas air mata mungkin, aku tanya Mas, gas air mata itu ada berapa macam sih? Betul apa itu? Jenisnya. Ini yang dipakai yang mana? Menembakkan gas air mata itu ke atas apa langsung ke orang-orangnya? Dan di situ jangankan kena gas air mata, kita nonton Arema itu untuk jarak aja sulit, apalagi jarak kayak gitu. Kedua, saya kepingin cuma berapa sih aslinya korban yang meninggal Aremania, karena simpang siur Mas ya. Banyak yang belum ditemukan ya. Banyak yang belum karena terakhir dari teman Aremania itu lebih kalau 1 tahun. Lebih Mas. Lebih dari 195 Lebih dari 150 yang meninggal. Karena ada yang langsung dibawa pulang, kayak ponakannya Cali ini, itu langsung dibawa pulang ketika di rumah sakit. Ya, dari enggak yang mungkin yang tercatat mungkin di rumah sakit RSU ya, karena banyak langsung dibawa pulang waktu kemarin yang remaja dari nggak tahu itu sama ibunya sama anaknya yang wanita 2 meninggal semua. Malam itu juga harus bawa pulang langsung. Jadi mungkin dari teman Aremania semua, ayo mungkin dari kecamatan, mungkin dari Blitar berapa harus kita data yang sebenarnya. Karena ini mungkin kita hanya mencari audit. Pastinya kan ada semua
nggak tahu itu yang jaga steward atau aparat itu dibuka Mas. Karena itu istilahnya protokolnya ada di situ. Berarti yopo berarti dia nggak mampu, berarti dia nggak layak. Sebelum pertandingan selesai 45 kali 2 lawang itu wis dibuka kabeh, wajib itu. Tapi ini kok bukan apa ya wis ini tahu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Nama saya Eko dari Aremania Distrik Bau, Kabupaten Bagian Barat. Sebetulnya saya mau cerita gabu ya. Saya benar hari H tanggal 1 Oktober saya punya tiket, tapi saya tidak masuk. Saya ada di luar stadion bersama teman saya, sama-sama dari Bau, Mas Kenceng. Kami berdua waktu itu cuma keliling di sekitaran stadion. Di luar stadion banyak sekali aparat berjaga-jaga mengamankan, tapi yang terbanyak ada di wilayah depan VIP. Yang lain banyak yang duduk-duduk ngopi sambil menikmati pertandingan. Alhamdulillah setelah peluit dibunyikan masih keadaan kondusif. Saya kira, saya masih berpikir waktu itu, alhamdulillah teman-teman Aremania bisa menerima meskipun kalah. Mereka masih dewasa. Tapi beberapa detik kemudian terdengar suara tembakan. 1 kali, 2 kali, terus ada sampai 4-5 kali saya terdengar dari luar. Setelah itu pertama saya yang paling dengar, karena saya itu waktu itu ngopi sama teman-teman berada di wilayah pintu 10, gate 10. Di situ pertama kali saya dengar ada suara gedor-gedor pintu, suara minta tolong, suara jeritan. Waktu pertama kali saya dengar ada di situ. Setelah itu yang pertama kali saya lihat, pertama kali ada perempuan sudah lemas, pingsan, sama rekan-rekan yang lain ditolong, diamankan. Setelah itu 1, 2, 3 terus jumlah korban terus bertambah. Setelah itu saya ikut evakuasi di situ. Saya langsung kepikiran karena adik-adik saya, saudara-saudara saya ada di gate 14, gate 13 dan gate 12. Sampai sana saya lari. Sama kejadiannya sama waktu itu. Sampai di gate 14 sama. Cuma yang terbuka waktu itu yang saya lihat itu ada di gate 14. Oh, saya berpikir sama teman saya, Mas Keceng, sini aman Mas, ayo kita cari lagi yang lain. Setelah tiba di gate 13, disitulah titik saya rasa di gate 13 itu semacam kuburannya adik-adik saya. Tadi itu sebenarnya ingin memperkuat apa yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa peristiwa ini pada intinya adalah karena 2 hal: kelalaian dari panitia penyelenggara, mulai dari PSSI dan jajaran paling bawah, lembaga yang punya kewenangan hingga terselenggaranya acara ini. Yang kedua, tindakan berlebihan, penggunaan kekuatan yang berlebihan dari aparatur keamanan. Kontras menyatakan bahwa dari semua yang disampaikan oleh kawan-kawan, kalau Pak Kapolri bilang sesuai SOP, maka saya kira Pak Kapolri harus meninjau ulang SOP yang ada di internal Polri.
Karena SOP semacam itu tentu merupakan praktek yang melanggar hak asasi manusia, dan sesuai dengan instrumen internal Polri sendiri saya pikir tidak ada SOP semacam itu. Ada banyak aturan internal di kepolisian sendiri yang dilanggar oleh personel kepolisian di lapangan di saat peristiwa tanggal 1 Oktober beberapa hari, 2 hari yang lalu. Saya kira itu detail minute to minute yang disampaikan beberapa teman selama 1 jam ini adalah kurang lebih mengkonfirmasi itu semua, bahwa ini bukan, saya lebih bisa tegas lagi bahwa ini bukan kesalahan supporter, bukan kesalahan Aremania, tapi ini adalah kesalahan petugas kepolisian. Iya, tidak ada penyerangan kepada aparat, tidak ada penyerangan atau ancaman keamanan kepada pemain atau ofisial, tidak ada pengerusakan yang signifikan terhadap infrastruktur stadion, itu semua tidak ada. Yang melakukannya justru petugas keamanan. Baru kemudian setelah ada tindakan berlebihan oleh petugas keamanan, situasi menjadi kacau balau, orang panik, marah, melihat orang meninggal di mana-mana, emosional, di luar stadion ricuh. Step by stepnya kan begitu. Artinya kalau sekarang para pejabat tinggi di negara kita ini, di republik kita ini, mulai level kabupaten, kota, provinsi hingga Jakarta itu bilang soal bahwa ini sesuai SOP, ini sesuai standar, ini apa, itu menurut saya itu pernyataan yang terlalu awal dan terkesan menutupi fakta yang sebenarnya. Maka kami menuntut agar dibentuk tim independen yang melibatkan teman-teman Aremania di dalamnya untuk mengungkapkan seluruh fakta yang terjadi di lapangan. Tidak ada keadilan tanpa suara korban. Tidak ada kebenaran tanpa suara korban. Aremania dalam hal ini adalah korban. Semua upaya penegakan hukum tanpa mendengarkan suara korban itu omong kosong saja. Dari awal sampai akhir disampaikan oleh kawan-kawan Arema tadi, yang semuanya hadir di sana, hadir di stadion, di menit-menit awal hingga menit-menit akhir kerusuhan itu terjadi, mengkonfirmasi kepada kita. Mari kita uji kebenarannya. Mana yang benar? Apakah pernyataan kawan-kawan atau pernyataan para pejabat yang saat ini beredar di banyak media? Untuk kebenaran saya pikir semua orang harus duduk bersama dan membuka diri, menjadikan peristiwa ini menjadi momentum perbaikan dari semua lini, memperbaiki kinerja polisi, memperbaiki atmosfer sepak bola kita dan instrumen-instrumen di internalnya, memperbaiki kinerja pemerintah di dalam menangani setiap peristiwa-peristiwa kemanusiaan. Kami juga sedang membentuk tim kecil untuk verifikasi teman-teman kita yang meninggal, luka dan seterusnya. Karena data yang disampaikan oleh pemerintah juga sangat tidak bisa dipercaya validitasnya begitu. Ada banyak yang belum terdata, ada yang di dalam rumah sakit saja tak terdata. Apalagi teman-teman yang seperti yang dibawa pulang itu kan juga tak terdata. Dan upaya untuk pendataan secara cepat itu juga kami lihat dari informasi teman-teman korban itu juga tidak ada gitu. Ya mungkin dari yang saya lihat juga itu dari mungkin dari pengalaman teman-teman yang saya rasakan sama teman-teman yang lain mungkin nggak sama ya. Mungkin ada yang lebih lagi mungkin ya.